Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Setelah kita sebutkan tentang wajibnya berdalil dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, walaupun itu adalah hadis ahad, baik dalam masalah akidah dan hukum. Selanjutnya kata beliau, fahmun nusus ala dhawi aqwalis salaf wa tafasirihim wa manukila anhum. Itu wajib memahami nas, memahami dalil sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka. Para sahabat adalah orang yang paling banyak pemahaman terhadap risalah. Kenapa? Karena mereka pada para sahabat yang langsung bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung melihat bagaimana wahyu diturunkan, yang langsung melihat bagaimana Nabi mempraktekkan, dan langsung mendengar bagaimana Nabi SAW menjelaskan. Dan Al-Quran dan hadis pun juga turun dengan bahasa mereka. Tentu pastilah mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW sabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi." Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku kecuali pasti ia memiliki sahabat-sahabat dan pembela-pembela yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintah-perintahnya. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ليقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. Kemudian nanti akan datang di generasi belakangan setelah mereka orang-orang yang mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka para sahabat Nabi SAW apabila terjadi problematika di dalam masalah agama langsung merujuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perselisihan yang ada pada mereka langsung ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keutamaan mereka tidak bisa disaingi oleh yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin SAW khaira qulubil ibad fastafahu li nafsih. Allah melihat kepada hati para hamba dan mendapatkan hati Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya hati. Maka Allah pilih beliau untuk dirinya. Fabta'athahu birisalati, lalu Allah mengutusnya dengan membawa risalah. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qulubi Muhammadin SAW fawajada qulub ashabi khaira qulubil ibad. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba setelah hati Muhammad SAW. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabat sebaik-baiknya hati manusia. Maka Allah pun menjadikan mereka para sahabat nabinya yang berperang di atas agamanya. Maka itulah para sahabat Nabi SAW. Mereka sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, abarun nasi quluban wa a'maquhum ilman. Mereka orang yang paling baik hatinya dan yang paling dalam keilmuannya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu mengikuti muhajirin dan ansar. Apa? Yaitu Allah ridha kepada mereka. Berarti ini jelas orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan agama mereka itu yang terbaik, yang paling lurus. Allahu a'lam.